Halo, selamat malam semuanya. Bersama gue Zumar. Dan di sini gue sebagai co-host Dwi di podcast Bara Bahas Sejarah. Dan di sini gue bawa 4 temen gue nih yang mau ngebahas Tan Malaka. Halo semuanya, kenalin gue Gailan Rifki Saputra. Gue di sini sebagai narasumber. Gue sedikit tahu lah siapa itu Tan Malaka. Oke, sebelumnya halo, perkenalkan nama gue Chaudhry Samali, mahasiswa semester 3. Dan gue juga sebagai narasumber. Dan pengetahuan gue juga nggak terlalu luas-luas sama, tapi gue bisa membagikan juga kepada teman-teman juga. Dan gue juga sebagai pembelajar di sini. Gua Bondan Indra Firyanto, gue biasa dipanggil Bondan. Gue di sini sebagai narasumber. Mungkin terbilang gue rasa ingin tahu gue lebih besar dibanding teman-teman gue di luar sana untuk mengenal Tan Malaka. Halo, gue adalah Saki Janata. Ya, nama gue lah Saki Janata. Gue mengenali sosok Tan Malaka karena gue tuh tertarik banget dengan kisah-kisahnya dia waktu dia menulis buku lagi di mana. Gokil juga lo baca buku lo. Nah, kali ini topik kita membawakan generasi muda yang harus mencontoh atau berpikir seperti Tan Malaka. Nah, kebetulan kayaknya teman kita nih tahu nih siapa Tan Malaka. Gue sih sedikit tahu gitu Tan Malaka itu siapa. Yang gue tahu Tan Malaka itu tuh salah satu pahlawan Indonesia. Nah tapi si Tan Malaka ini tuh terlupakan gitu, dilupakan sama negaranya sendiri gitu. Jadi kenapa sih ini dia dilupakan? Dia ini kayak gimana? Dia tuh kayak nggak diakuin gitu di Indonesia ini. Padahal tuh dia nih Tan Malaka ini tuh Bapak Republik Indonesia. Nah, Bapak apa dibicarakan sekarang gitu, Mar. Bapak Republik Indonesia ini kenapa dia disebut Bapak Republik Indonesia? Mungkin Oding bisa jelasin kali Ding ya, kenapa bisa disebut Bapak Republik Indonesia gitu. Kalau bisa disebut sih, pada singkatnya aja dia tuh udah nulis buku karyanya berjudul Nada Republik pada tahun 1926. Itu singkatnya kayak gitu. Tapi banyak juga buku-buku beliau. Berarti kayak orang Indonesia tuh harus mencontoh seorang ayah gitu ya, Bapak Republik Indonesia. Kenapa dia dapat gelar itu? Gara-gara dia membuat buku apa tadi? Buku Nada Republik. Ya mungkin karena dia bisa dibilang bapak, ya mungkin karena dia itu pencetus pertamanya Benar, di Indonesia ini. Tapi buku itu pernah dicekal nggak sama pemerintah? Biasanya kalau penulis zaman segitu kan biasanya dicekal kan? Atau Iya. Oh, pastinya Itu dicekal ya. Pastinya dicekal ya. Pas di zaman Orde Baru tuh dicekal banget, buku-buku itu dilarang. Buku-buku Tan Malaka tuh dilarang di pas zaman Orde Baru tuh dilarang, wi. Berarti pernah ditangkap atau di apa gitu? Sebenarnya sih nggak ditangkap ya, Bon ya? Menurut gue sih nggak ditangkap ya, paling kayak buku-buku kayak gitu tuh kayak diumpetin lah istilahnya. Iya. Kenapa bisa dicekal? Kenapa Diisolasi berarti? Karena menurut gue tuh pemikiran seorang Tan Malaka tuh sangat jauh gitu. Wah, gitu. Dia tuh pemikirannya tuh menurut gue terlalu Kritis. Revolusi. revolusioner ya. Kritis, Jadi bener kata-kata siapa bener, kritis juga sih. Nah, tapi kalau menurut gue juga nih, ada beberapa ideologi yang mungkin gak bisa diterima sama di negara kita nih dengan orang-orang banyak ya. Salah satunya mungkin Tan Malaka ini terlalu berpegang teguh sama Marxisme, atau mungkin kalau belum teman-teman boleh tahu tuh, Tan Malaka ini berpegang teguh sama sosialis, komunis namun pada akhirnya Tan Malaka ini nggak ikut dengan komunis Indonesia lagi, PKI pada masa itu. Lah, terus apa yang bisa dicontoh dari Tan Malaka? Mungkin si Saka atau Bondan Iya. bisa jawab Enggak, nggak? ya contoh sehari-hari aja lah. Iya, contoh sehari-hari lah. Koi. Contoh sehari-hari. Gimana? Kita mahasiswa nih. Jadi ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau diinin, cuman ya kayaknya keadaan Tan Malaka sama keadaan di Indonesia sekarang tuh udah nggak mungkin banget sih menurut gua. Walaupun sih kita sebagai negara yang udah merdeka gitu, kayak bebas berekspresi, jadi kita bisa lah sedikit-sedikit ngikutin Tan Malaka. Kayak Tan Malaka dia walaupun gimana ya, Tan Malaka tuh ngenulis buku, Nulis tapi karyanya. dia karya-karya dia, tapi dia tuh kayak nggak dapet support dari lingkungannya gitu. Oh, berarti tetap semangat walaupun Iya, orang tuh benar. mencekal dia, mengisolasikan ide-ide dia.
Iya, Berarti semangatnya itu. Ya, yang bisa kita contoh tuh satu tuh semangatnya Tan Malaka buat revolusi Indonesia ini tuh biar anak-anak Indonesia tuh pokoknya sebagaimana dia harus bisa berpikir secara masa yang akan datang gitu. Karena waktu itu kita kan belum punya sistem Benar, negara ya. benar. Nah, mungkin ya. Secara revolusioner dia dianggap sebagai bapak Republik Indonesia. Mungkin kalau menurut gua kasih tahu juga sama teman-teman bisa nyari referensi lain lah selain dari video kita, dan banyak juga pengetahuan-pengetahuan, dan kita juga di sini belajar juga. Nah, Tan Malaka kan suka nulis-nulis buku juga tuh bisa dapat referensinya. Bondan, gue dengar katanya lu baca banyak bukunya, salah satunya apa? Wah, Bondan mau bacanya semua buku Tan nih, Malaka. ada salah satu buku Tan Malaka yang gue tahu lah, Madilog. Madilog tuh apa sih menurut lu? Bukan menurut lu lah, bebas. Iya. Madilog tuh Materialisme, materialisme, dialek sama logika. Oh, itu singkatan. Iya, Madilog tuh jadi singkatan. Rempahnya Madilog tuh Mar. Dan itu isinya apa tuh? Baru tahu tuh. Wah itu kalau Kalau- gimana ya? Gua awal menarik daya tarik gua buat ngebaca buku itu tuh dari awalnya aja dia kayak ngegambarin dia lagi nulis keadaan di sekitarnya gimana. Oh, kondisi yang Iya kan kondisi saat Malaka saya iya, nulis zaman buku dulu. itu gitu. Soalnya ada orang nembak, tembak. Iya. Nah, Tulis tuh. Jadi Dia lagi nulis. Gini nih, Tan Malaka itu misalnya dia menulis buku itu di suatu ruangan yang sangat sempit. Iya. Nah, jadi dia tuh menulis situasi saat itu dia Iya. menulis gitu. Contohnya kayak saya menulis buku ini dalam keadaan yang mencekam gitu, di dalam ruangan yang sangat sempit gitu. Jadi menurut gue itu daya tarik di buku Tan Malaka tuh itu gitu menurut gue. Sama pikiran-pikiran dia tuh yang menurut gue tuh yang out of the box aja gitu. Iya, dan juga nih kalau menurut gua di karyanya Madilog itu kan dia nulis di tempat-tempat sempit tuh, kayak ruangan-ruangan tertutup. Tapi isi pikiran dia tuh tentang Madilog gitu, tentang the box. iya, materialisme, dialektika, logika. Jadi kalau menurut pandangan Tan Malaka nih, kalau seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh sama pemikiran materialisme, dialektika dan logika, Indonesia bisa berjayanya tuh generasi-generasi emas. Ya tapi sayangnya negara kita Ya, udah lah. Jaya, negara kita jaya. Sebenarnya kita hari ini ngomongin apa sih? Maksudnya kita ngekaitin tuh Tan Malaka sama apa gitu? Nah, sebenarnya kita mau kaitin Tan Malaka itu untuk dicontoh oleh generasi muda. Karena kalau kembali lagi katanya ini Bang Chaudhry ini bilang, kalau seandainya semua berpikir seperti Tan Malaka out of the box, iya. kita jaya. kita ya. Iya. Sebagai Gen Z ya kita di sini. Iya. Mungkin bisa dijawab satu-satu kali ya. Iya, boleh. Satu-satu. Dari siapa dulu nih? Dari gua kali ya. Iya. Tan Malaka menurut gua apa yang harus dicontoh gitu ya. Jadi generasi-generasi muda sekarang tuh kenapa sih harus mencontohkan Tan Malaka gitu? Satu, Tan Malaka tuh punya pikiran yang ke depan gitu. Jadi dia memikirkan masalah-masalah yang harus itu terselesaikan secara cepat. Lalu di masa depan nih kita harus seperti apa? Sistem kita, bagaimana semangat kita, bagaimana negara kita, kehidupan kita sendiri gitu, pola pikir kita. Itu sih yang menurut gue yang harus dicontoh generasi-generasi muda sekarang gitu. Soalnya generasi yang gue lihat tuh generasi muda sekarang tuh cukup gimana ya, kayak cukup Aneh. bukan aneh, Unik, tapi Unik. unik Oh, unik gitu juga. karena adanya yang namanya komerbahan tuh. Betul. Terus orang-orang bodoh jadi terkenal. Menurut gue tuh ya sekarang kayak program-program TV aja tuh nggak mencerminkan bagaimana tuh perjuangan pahlawan-pahlawan kita pas dahulu gitu, menurut gua. Jadi kita harus mencontoh Tan Malaka tuh punya pikiran, ya kita 20% lah kita punya pikiran kayak Tan Malaka, gue jamin Indonesia maju, sumpah. Emang Tan Malaka tuh kayak Serius. gimana sih orangnya? Bondan? Coba bisa dijelasin mungkin kali. kalau Dan lo kan misalnya- banyak baca bukunya nih dan gue liat-liat ya. Kayak di kelas gue liat lagi baca buku. Wah, Madilog guys. Berarti lo tau banget nih gimana nih harusnya. Tan Malaka ya. Tan Malaka tuh orangnya gigih. Gigi. Menurut lu gigi? Punya semangat yang selalu nyala aja gitu di dalam kehidupannya. Nyala bangku. Jokesnya. Jadi kayak dia tuh walaupun di keadaan kayak dia lagi sesusah apapun, dia tuh tetap berpikir untuk negaranya.
Oh, emas mau ditaruh di kotoran, mau taruh mana tetap emas gitu ya. Benar. Iya benar. Value-nya tuh Value-nya masih ada. Wah. Iya. Ini Bondan nih filosofis banget. Filosofi. Keren. Makanya disebutnya anak skeng. Bener. Skeng, lihat dong, duduknya duduk apa? Duduk Vincent. Coba mungkin Saki Saki nih. ada tambahan. Gimana Ki menurut lu tuh generasi Iya. muda nih gimana sih harus biar jadi Tan Malaka gitu? Wah, kalau Relevansinya gitu. jadi buat sesosok Tan Malaka tuh nggak mungkin, cuman kalau mengikuti tuh bisa. Kalau menurut gua, mengikuti pola apalagi pikirnya. ya pola pikirnya, cara-cara dia hidup. Hidup di dalam tekanan tuh emang gampang, bro. Woi, Yes, susah bro. Apalagi berat. Apalagi tahun segitu ya. Iya. Salah dikit tembak. Waduh. Makanya buat lu Gen Z bersyukur di negara sekarang. Emang lu nggak Gen Z? Oke, Ya, tadi dan- simpulannya tuh kayak gini aja ya. Gimana pun kondisi kita, se bawah daun-daunnya kita, seenggak punya apapun yang kita tuh nggak menjadikan kita menurunkan value kita. Kita tetap harus berpikir out of the box kayak Tan Malaka. Kita harus tetap punya semangat revolusioner kayak Tan Malaka. Itu tuh kalau generasi muda bisa kayak gitu, semua udah jaya banget nih. Tapi Ding, menurut lu tuh generasi muda ada gak sih yang kayak pola pikir tuh kayak Tan Malaka gitu? Contohnya deh. Kalau misalkan ada, ya ada. Mungkin kalau kita lihat di sekarang nih kayak orang-orang Papua tuh, yang orang-orang pintar tuh, lu tau gak sih yang sama Jerome Pauline yang Oh iya, yang matematika anak kayak kecil gitu? itu, iya. Nah, Iya, tahu. ya mungkin ada tapi nggak begitu mayoritas. Tapi yang kita lihat sekarang nih, mungkin kalau kita lihat yang berita-berita yang lagi viral aja kayak di TikTok nih, anak-anak SMP masa dibilang Garut ada di Eropa lu. Lu bayangin itu dah. Semua Ya, anak SMP ngomong gitu. ada yang ngomong kayak gitu. Coba lu cari di TikTok Ya, banyak. itu gua tonton. Nah, kalau menurut gue itu kalau kita ngomongin generasi emas 2045 ya itu menurut gue kejauhan. Kalau Benar. kalau negaranya kita nih Yang terkenal aja yang begitu. Iya, pendidikan kita nih buku aja masih kurang kayak gitu-gitu. Itu salah satu sosok Tan Malaka kalau kita bisa tiru itu dia mengarang, dia membuat karya, terus kehidupan dia bersosial, terus juga dia ya lu lihat aja perjuangan dia lah, dia bikin buku, terus juga dia dibuang-buang juga, dia tetap bikin buat negaranya. Oke guys, untuk podcast kali ini kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih buat teman-teman gua. Ada kata-kata nggak buat Tan Malaka? Tiga kata kali ya? Ya, tiga kata. Tiga kata kali ya? Tiga kata untuk Tan Malaka. Coba Koy. Dari lu dulu Koy. Terima kasih Tan Malaka. Gokil. Iya, terima kasih. Bon. Apa ya? Bon. 3 kata. Jangan lama ini durasi habis Iya. ini cepet. Kata-kata. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh, Tiga makasih kata. ya. Itu sama aja. Terima Terima kasih. Oh, udah. Terima kasih banyak. Ding. Gue ya. Aduh. Jangan lama-lama ya. Iya, iya, aduh. Buset. Merevolusi. Dia gue pengen kata-kata Oh, dulu iya. tadi gua. Ya udah. Terima kasih Bapak. Udah pokoknya dari kita semua terima kasih. Terima kasih kita. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk Gailan. Apa? Bukti. Tiga kata kali ya? Tiga kata. Revolusi. Iya. Kritis. Udah terima kasih Bapak. Nah. Orang-orang suruh ngomong.